Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, inilah Mina, salah satu tempat yang bersejarah bagi umat Islam. Mina adalah sebuah lembah padang pasir sekitar 5 km dari kota Mekah. Sahabat yang dicintai Allah, lihatlah deretan gunung ini. Menatap gunung dan bukit di sekeliling lembah Mina, kita seperti diingatkan kepada peristiwa yang sangat bersejarah. Mina beserta gunung dan bukitnya seakan menjadi prasasti yang diberikan Allah kepada hambanya yang memiliki ketaatan luar biasa. Sahabat yang dicintai Allah, di balik bukit ini adalah lokasi di mana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Kalau kita lihat ketika kita datang ke daerah Mina, di situ akan ada satu bukit dan ada tanda, monumen. Disitulah kemungkinan besar Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Subhanallah, satu pelajaran yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah yang bukan biasa-biasa. Seorang ayah sudah menanti begitu lama kelahiran seorang putra, tapi ketika putranya lahir dan tumbuh dewasa di saat yang sedang sangat disukai, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk menyembelih putranya tersebut. Ayah siapa yang tidak berkeberatan? Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia merasa sungguh sangat berat, ini perintah yang luar biasa. Kalau seandainya disuruh untuk mengorbankan yang lain, mungkin beliau korbankan. Tapi ini anak yang sudah ditunggu puluhan tahun, dan ternyata Allah perintahkan untuk menyembelih putranya itu. Dari sini, sahabat yang dicintai Allah, kita belajar bahwa Allah ingin mengajarkan kepada kita hambanya melalui Nabi Ibrahim bahwa ketaatan itu tanpa batas. Tidak ada istilah kita bertakwa kepada Allah ada batasnya, taat kepada Allah ada batasnya. Kalau seandainya harus begini, harus begitu, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita stop. Tidak. Taat tanpa batas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, takwa tanpa batas. Sampai kapan? Sampai kalian meninggal. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dicintai Allah, mari semangat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada kita, yang sudah sepantasnya untuk kita taati, karena memang ini merupakan arahan, panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ketaatan. Jangan pernah ada pengkotak-kotaan ketakwaan. Kalau ini sesuai dengan saya jalankan. Kalau tidak, nanti dulu. Kalau sesuai dengan mode, saya jalani. Kalau tidak, nanti dulu. Kalau ini berat buat saya, membuat rezeki saya terpangkas dan lain sebagainya, nanti dulu. Kalau ada kalimat seperti ini, maka kita belum mampu mencontoh Nabi Ibrahim. Tapi kalau seandainya ketika ada datang perintah dari Allah, hanya satu kalimat, sami'na wa ata'na, maka insya Allah kita sudah mampu untuk mempersembahkan diri kita menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, ujian Nabi Ibrahim sungguh luar biasa beratnya. Sebagaimana kita ketahui, anak merupakan harta yang paling kita cintai. Terlebih jika sang buah hati sudah lama kita nanti-nantikan kelahirannya. Akibatnya, seringkali karena anak, justru kita mengalahkan bakti kita kepada Sang Pencipta. Kita begitu sibuk dengan anak, susah payah kita memberikan yang terbaik bagi anak kita. Hingga tak terasa waktu kita habis, kita abdikan kepada anak kita. Sementara itu, Allah sering tanpa sadar kita lupakan. Sahabat yang dicintai Allah, dalam kehidupan sehari-hari, perbuatan-perbuatan yang tanpa kita sadari mengkhianati Allah jamak kita lihat dan jumpai. Sangat lazim kita lihat pekerjaan menjadi Tuhan, jabatan menjadi Tuhan, ambisi menjadi Tuhan, kemasyhuran menjadi Tuhan. Dan masih banyak Tuhan-Tuhan yang lain yang melalaikan kita kepada Tuhan yang sebenarnya.
Dan jadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 14. Ketika kita bercerita tentang Nabi Ibrahim kembali, maka kita akan melihat ada kejadian yang mungkin tidak biasa dilakukan oleh orang-orang. Kenapa Nabi Ibrahim? Dia dengan rela dan ikhlas melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya. Ini bukan hanya sekedar kepada kemauan untuk melakukan atau tidak, tapi terletak pada husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh sadar dan yakin bahwa Allah maha baik, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada dirinya. Kita tahu ada satu nabi yang bernama Nabi Ayub alaihissalam. Beliau didera ujian yang luar biasa. Kehilangan harta, kehilangan ini, kehilangan itu, sampai di akhir hayatnya beliau ditimpa penyakit. Yang sampai dengan penyakitnya itu harus mengeluarkan beliau dari kampungnya karena semua orang merasa jijik dengan itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub? Rabbi anni masaniyad-dur. Ya Allah, saat ini, detik ini aku sedang Engkau timpa dengan kesulitan. Tapi apa terakhir kalimatnya? Wa anta arhamur rahimin. Dan Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Husnuzonnya ini yang luar biasa. Dan ternyata husnuzonnya yang bisa menyelamatkan beliau. Nabi Musa ketika berada di pinggir Laut Merah, dikejar di belakang oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Apa yang menjadi senjata utama bagi beliau? Husnuzonnya kepada Allah. Maka sahabat yang dicintai Allah, dalam rangka untuk memaksimalkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah, ada satu yang bisa kita jadikan senjata. Apa dia? Berbaik sangkalah kepada Allah terhadap segala apapun, terhadap perintahnya, terhadap ujiannya, terhadap takdirnya. Karena apa? Dengan baik sangka kita terhadap Allah, itu yang bisa mendatangkan kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, melepaskan ikatan-ikatan dunia untuk kemudian menghadapkan wajah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak mudah. Jalan menuju Allah seringkali penuh ujian. Sanggupkah kita diuji dengan kekurangan, kemiskinan, dan sakit? Nabi Ayub memberikan teladan yang luar biasa. Harta, sahabat, dan bahkan istrinya meninggalkan dirinya. Sahabat yang dicintai Allah, hingga tanggal 8 Zulhijjah atau sehari sebelum wukuf di Arafah, Mina akan terus didatangi jemaah haji dari berbagai penjuru dunia. Menjelang hari Arafah nanti, para jemaah akan tinggal di sini sehari semalam, sehingga dapat melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian setelah sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah, seluruh jemaah haji akan bersama-sama berangkat ke Padang Arafah. Sahabat yang dicintai Allah, suasana pagi di Mina seperti ini sungguh sangat membuat kita banyak mendapatkan inspirasi ya. Salah satunya berkaitan dengan masalah ukhuwah. Kalau kita lihat saudara-saudara kita berkumpul semua di Mina dari berbagai macam daerah dan bangsa, bahkan terkadang bahasa mereka tidak saling memahami antara satu dengan yang lain, tapi subhanallah, bahasa senyuman sudah mampu mengisyaratkan ukhuwah di antara mereka. Sahabat yang dicintai Allah, kita perlu tahu bahwa Mina merupakan motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita sebagai seorang muslim mampu memiliki kekuatan. Dan sumber kekuatan itu adalah ukhuwah. Beberapa hari kita berada di Mina, Allah Subhanahu wa Ta'ala nampaknya ingin memberikan isyarat kepada kita. Bagaimana keberadaan kalian ketika kalian bersama tanpa pandang golongan, tanpa pandang bangsa, tanpa pandang asal, bahkan tanpa pandang jabatan. Kalian melebur menjadi satu. Inilah ukhuwah. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian itu berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan Islam ini, dan jangan berpecah belah. Kenapa disebut seperti ini? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan kepada kita bahwa ketika seseorang itu berpecah belah, maka dia keluar dari tali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sahabat yang dicintai Allah, mari kita mampu untuk menyadari sumber kelemahan umat Islam ini ketika dia berpecah belah, ketika dia saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Selama kiblat kita satu, Allah kita satu, Nabi kita satu, Al-Quran kita satu, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan prinsip kita sama, kenapa kita tidak mencoba untuk menyatukan ini? Agar apa? Agar Islam ini kuat. Kekuatan yang timbul dari ukhuwah ini mampu memberikan kekuatan iman bagi para umatnya. Sahabat yang dicintai Allah, ingin satu lagi yang saya ingin sampaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illa bahwa sahabat antara satu dengan yang lain itu nanti di hari akhir akan menjadi musuh kecuali mereka-mereka yang bertakwa. Mudah-mudahan kita mampu melihat sekeliling kita mana yang harusnya kita jalin ukhuwah dengan baik kepada mereka, sehingga ketika kita mampu menjalin ukhuwah ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kekuatan untuk kita umat Islam, dan inilah poros. Sahabat yang dicintai Allah, selama di Mina, suhu udara sangat panas. Jutaan orang berkumpul dari berbagai latar belakang yang berbeda. Hanya iman yang menyatukan kami. Tidak ada pembeda dengan warna kulit maupun suku bangsa. Selama iman kita sama, maka kita adalah saudara. Saudara dalam Islam yang kekal hingga yaumul akhir kelak. Islam dengan ajarannya ini jelas mampu mempersaudarakan manusia yang berbeda ras, suku, dan warna kulit. Sahabat yang dicintai Allah, di belakang kita ada, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang kita ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara muslim kita dari China. Kalau kita lihat dari China. Assalamualaikum. Subhanallah. Ini memberikan arti buat kita bahwa saudara itu adalah yang seiman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara, maka di sini ada kalimat penegasan. Sesungguhnya yang bersaudara itu adalah ketika kita mampu mempersaudarakan keimanan kita. Di Mina ini tidak pandang bulu itu sahabat kita dari China, dia saudara, ya. Ada sahabat kita dari negeri lain lagi, ya. Mereka semua saudara. Apa yang membuat kita bersaudara? Satu, keimanan. Maka sahabat sekalian yang dicintai Allah, hendaknya makna ini mampu untuk kita serap, bahwa saudara itu bukan hanya sekedar yang satu negara. Saudara itu bukan hanya yang sekedar satu suku. Saudara itu bukan hanya sekedar mungkin satu kampung dengan kita, tidak. Tapi saudara selama dia mengucapkan kalimat dua syahadat, kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka siapapun dia, dimanapun dia adalah saudara kita. Dan apa keutamaannya ketika kita mampu membina persaudaraan karena iman? Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sudah menegaskan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, bahwa ada 7 golongan yang akan Allah naungi. Di hari tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulan, 2 orang, tahabba fillah waftaraqa. Ketika ada 2 orang yang dia itu mencintai karena Allah, benci karena Allah, pisah karena Allah. Subhanallah, kalimatnya karena Allah. Jadi kalau seandainya kita mampu memahami makna ukhuwah, kita jalin persaudaraan karena keimanan, bukan hanya sekedar karena dunia, bukan hanya sekedar karena suku, tapi karena keimanan kita, maka salah satunya kita akan mendapatkan perlindungan, di mana nanti tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, Rasulullah SAW menggambarkan persaudaraan Islam ibarat satu tubuh. Rasa sakit saudara muslim dimanapun adalah rasa sakit kita semua. Demikian pentingnya ukhuwah, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya segala apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Waalaikumsalam. Kaifa halak? Alhamdulillah bikhair. Ya, tatakallam Arabi? Insyaallah. Masyaallah. Min aina ji'it?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, inilah Mina, salah satu tempat yang bersejarah bagi umat Islam. Mina adalah sebuah lembah padang pasir sekitar 5 km dari kota Mekah. Sahabat yang dicintai Allah, lihatlah deretan gunung ini. Menatap gunung dan bukit di sekeliling lembah Mina, kita seperti diingatkan kepada peristiwa yang sangat bersejarah. Mina beserta gunung dan bukitnya seakan menjadi prasasti yang diberikan Allah kepada hambanya yang memiliki ketaatan luar biasa. Sahabat yang dicintai Allah, di balik bukit ini adalah lokasi di mana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Kalau kita lihat ketika kita datang ke daerah Mina, di situ akan ada satu bukit dan ada tanda, monumen. Disitulah kemungkinan besar Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Subhanallah, satu pelajaran yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah yang bukan biasa-biasa. Seorang ayah sudah menanti begitu lama kelahiran seorang putra, tapi ketika putranya lahir dan tumbuh dewasa di saat yang sedang sangat disukai, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk menyembelih putranya tersebut. Ayah siapa yang tidak berkeberatan? Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia merasa sungguh sangat berat, ini perintah yang luar biasa. Kalau seandainya disuruh untuk mengorbankan yang lain, mungkin beliau korbankan. Tapi ini anak yang sudah ditunggu puluhan tahun. Dan ternyata Allah perintahkan untuk menyembelih putranya itu. Dari sini, sahabat yang dicintai Allah, kita belajar bahwa Allah ingin mengajarkan kepada kita hambanya melalui Nabi Ibrahim bahwa ketaatan itu tanpa batas. Tidak ada istilah kita bertakwa kepada Allah ada batasnya, taat kepada Allah ada batasnya. Kalau seandainya harus begini, harus begitu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita stop. Tidak. Taat tanpa batas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, takwa tanpa batas. Sampai kapan? Sampai kalian meninggal. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dicintai Allah, mari semangat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada kita, yang sudah sepantasnya untuk kita taati karena memang ini merupakan arahan, panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ketaatan. Jangan pernah ada pengkotak-kotaan ketakwaan. Kalau ini sesuai dengan saya jalankan. Kalau tidak, nanti dulu. Kalau sesuai dengan mode, saya jalani. Kalau tidak, nanti dulu. Kalau ini berat buat saya, membuat rezeki saya terpangkas dan lain sebagainya, nanti dulu. Kalau ada kalimat seperti ini, maka kita belum mampu mencontoh Nabi Ibrahim. Tapi kalau seandainya ketika ada datang perintah dari Allah, hanya satu kalimat, sami'na wa ata'na, maka insya Allah kita sudah mampu untuk mempersembahkan diri kita menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, ujian Nabi Ibrahim sungguh luar biasa beratnya. Sebagaimana kita ketahui, anak merupakan harta yang paling kita cintai. Bantulah sesama kita, maka dengan bantuan itu Allah akan datang membantu kita. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, pengorbanan dengan memberikan waktu dan tenaga, terlebih untuk para jemaah haji dan para tamu Allah, pastilah besar pahala yang akan mereka terima. Orang yang memuliakan seseorang yang sedang dekat dengan Allah, maka hakikatnya sama mulianya. Di mata Allah bisa jadi keduanya akan didudukan pada derajat yang sama. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dicintai Allah, inilah akhir kebersamaan kita. Subhanallah, hari ini dari lembah Mina, kita bersama-sama menggali banyak pelajaran. Poros surga ini kembali mengingatkan kita
akan pentingnya persaudaraan dalam iman, melayani sesama, dan mulianya sikap sabar. Semoga Allah izinkan kita senantiasa bersatu dan berkumpul dengan orang-orang yang solih dan para sahabat Nabi kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.